Dari Daratan Tinggi Gayo, kita jumpa lagi dalam Ngobrol Bareng Taufik. Kali ini kami di kebun kopi untuk langsung melihat dari kebun kopi ini dan akan menjadi satu gelas kopi yang ada di restoran ataupun di warung-warung kopi. Nah, kita akan bicara dengan petani tentang bagaimana pengelolaan kebun kopi ini sehingga tanah Gayo ini yang selama ini dikenal di seantero bumi Indonesia dan luar negeri, bahwa tanaman kopi Gayo ini adalah tanaman kopi organik yang sudah mendapat IG-nya dari luar negeri. Pagi ini kita ketemu dengan Bapak Siono yang baru mulai menjadi petani kopi. Beliau ini adalah pensiunan ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum Pak Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dataran Tinggi Gayo ini kan sangat terkenal sekali sekarang Pak ya? Ya. Dengan berbagai jenis kopi, terutama kopi Arabica ya? Iya. Kalau boleh kami tahu atau dapat informasi tentang kopi Gayo ini, dulu asal muasalnya dari mana Pak kopi Gayo ini? Sebetulnya kopi yang ada di Gayo ini sejak zaman Belanda kemari. Belanda ya? Iya. Itu jenis kopinya apa itu? Itu pada umumnya yang dibawa oleh orang Belanda itu jenis Arabica, Pak. Arabica ya? Iya. Arabica. Nah, ketinggian dataran tinggi Gayo ini berapa meter Pak dari permukaan Itu laut? di sekitaran antara 1.200 sampai dengan 1.400 Pak. Sekitar ini. 1.400 ya? Iya. Nah, sebelum menjadi petani kopi Gayo, Bapak apa pekerjaannya? Ya, saya sebagai dulunya sebagai karyawan BRI yang telah pensiun. Oh, pensiun? Ya. Pada saat karyawan BRI, Bapak juga ada menanam kopi juga? Ya, kebetulan kita punya juga dari dulunya memang hobi ke petani. Itu semenjak tahun 98 saya nanam kopi. 98 yang lalu, ya. Itu berapa banyak Bapak tanam? Itu kurang lebih kita punya kebun, tapi bukan di wilayah sini, tapi di daerah Jagong. Itu sekitar 3 hektar. 3 hektar? Ya. Pada tahun 98? Ya, semenjak konflik itu Pak. Oh, konflik pas ya? konflik itu ya. Nah, pada saat Bapak bertanam kopi ini di Jagong ya? Ya, tepatnya di Berawang Baru Pak. Berawang Baru. Itu masih pegawai? Ya, itu masih karyawan BRI ya? Ya, karyawan BRI. Sambil bekerja di BRI sambil menjadi petani juga? Iya. Jadi sudah lama lah berpengalaman terhadap kopi ini. Nah, biasanya Bapak awal bertanam kopi tahun 98 itu bibitnya dari mana nih? Itu pada saat itu memang kita dari kawan-kawan kita minta Pak. Oh, minta ya waktu itu? Minta dari sana, dari sini. Dan kemudian memang dalam kebun itu banyak jenis-jenis kopi Arabica, klonnya. Oh, klonnya banyak? Ya. Oh. Sehingga memang kita tidak bisa pastikan bahwa itu satu jenis. Dan kemudian tidak menjamin bahwa kopi itu produktivitasnya bisa serentak. Nah, itu dia. Tidak bisa serentak ya? Iya, karena kan klon-klonnya masing-masing Pak. Ada yang Ating Super, ada yang Tim-Tim, ada yang Bourbon. Masing-masing. Jadi bercampur-campur Pak. Dari 3 yang Bapak sebutkan itu yang mana yang paling bagus nih? Ya, kalau dikaji Pak, sebetulnya yang memang yang produksinya tinggi untuk sementara ini itu sebetulnya Tim-Tim Gayo 1 Pak. Tim-Tim Gayo 1, iya. Itu asal-usulnya dari mana nih? Itu saya nggak tahu persis Pak ya, mungkin dari Tim-Tim Pak. Dari Timur-Timur ya? Iya. Itu ada berapa banyak tanaman itu? Itu kurang lebih kita punya ada sekitar 1 hektar Pak. Yang Tim-Tim itu? Iya. Tapi bercampur dia dengan yang lain? Bercampur-campur dengan yang lain Pak. Oh, jumlah tanamannya berapa batang itu Pak? Itu kurang lebih sekitar 4.000-an Pak, 4.500-an. 4.500. Nah, bagaimana Bapak melakukan perawatan tanaman ini? Sebetulnya memang karena saya itu memang petani otodidak, artinya petani yang tahu dari kawan-kawan aja. Itu
Ya semampu kami Pak, memangkas. Berapa waktu sekali itu dipangkas? Itu biasanya setiap habis panen Pak kita pangkas. Sampai panen. Panen itu bulan-bulan berapa saja? Itu kisaran kalau panen besar biasanya apa di sekiranya dari bulan 10 sampai dengan bulan 12 Pak. Itu panen besar. Itu panen apa namanya? Panen besarnya lah. Panen besar. Kalau panen biasa? Itu kalau panen susulan biasanya di antara bulan 3 sampai bulan 4 Pak. Bulan 3 sampai bulan 4. Bulan 3 bulan 4 ya. Bulan 3 bulan 4 ya. Berarti bulan 3 bulan 4 itu panen kecil lah ya. Ya, itu panen buah susulan namanya. Buah susulan ya. Ya. Nah, perawatan yang Bapak lakukan, karena kan gini Pak ya, Gayo ini terkenal dengan organik ya. Ya. Organik apa yang Bapak buat? Ya selama ini Pak, kami ya artinya belajar otodidak, belajar dari kawan-kawan. Kami menggunakan sebahagian itu dari kencing lembu, Ya, kencing lembu. dicampur dengan pupuk bahan-bahan lain seperti air kelapa, kemudian gula tebu. Kemudian air cucian beras itu aja yang kami tahu Pak. Air cucian beras itu dicampur, itu difermentasi Pak. Berapa lama itu fermentasi? Itu kurang lebih ya kita pakai biasanya 21 hari Pak ke atas. 21 hari setelah Setelah dicampur. kita dicampur-campur, itu baru kita gunakan. Perbandingannya berapa banding berapa itu? Itu yang saya lakukan Pak, itu 100 liter air kencing lembu, itu 30 liter air cucian beras, kemudian 30 liter air kelapa, ditambah 1,5 kilo gula merah, ya, ditambah E4 satu botol. Nah itu dia. Sebagai mikrobianya ya. Iya. Setelah Bapak campur itu semua 21 hari lah dia itu kan. Nah ini ada lagi dicampur air atau apa untuk menyiramnya? Kalau untuk aplikasinya Pak, itu aplikasi. biasanya saya bikin bandingannya itu 5 liter air itu, 5 liter air pupuk tadi, itu kita campur sama sekitar 30 atau 90 liter air. Dari 5 liter? 5 liter atau 90 air itu dicampur, disiramkan ke tanaman. Disiram atau disemprot ya? Bisa disiram, saya Pak biasanya tuh bisa disiram, bisa disemprot. Biasanya disiram? Ya disiram. Disiram, itu kan Bapak sendiri lakukan atau digaji orang? Itu kita ongkos sama orang Pak. Berapa itu per ini ya? Itu satu orang itu biasanya kita gaji itu 100.000 satu hari. Oh per harinya ya? Ya, per itu hari. dapat dia berapa pohon? Itu kalau 1 hektar itu bisa 3 hari Pak. 1 hektar 3 hari? 3 hari kerjaan orang itu. 1 hektar berapa pohon rupanya pohon kopi? Sekitar 1.600-an Pak, 1.500-an. 1.500, berarti Ya. 500 pohon per hari ya? Satu hari. Wah, luar biasa juga itu Pak. Nah, di petani Gayo ini, apakah ada dia sistem kelompok tani? Kelompok tani itu sebetulnya ada Pak. Tapi kelompok tani saya lihat tuh tidak bergerak. Oh nggak bergerak ya? Oh jadi pada saat panen, misalnya panen raya ini ya, Ya. panen raya yang Bapak sampaikan pada bulan 10 ya. Nah ini pemasarannya sistem berkelompok atau gimana? Atau memang masing-masing pribadi atau gimana? Itu secara pribadi Pak. Itu mereka itu kalau misalnya dari anggota-anggota itu dia di mana ada toki dia, ada pengumpul ke situ dia jual, di mana yang harga agak mahal ke situ. Sebagian memang ada yang sudah terikat dengan toki-toki itu. Sehingga dia harus jual ke situ. Karena selama ini minjam uang atau apa gitu. Iya, sistemnya gitu ya, minjam minjam uang. uang. Seperti itu. Mungkin keluarga sebagian ada kan. Jadi pemasarannya itu masing-masing pribadi jadinya. Iya, iya. Tidak ada berkelompok atau koperasi, ada koperasi nggak ada? Kooperasinya sementara ini belum ada saya lihat Pak. Belum ya? Belum. Atau Bapak yang nggak ikut koperasi atau gimana? Ya memang sementara ini memang kita pun belum kita kumpulkan anggota kooperasinya Pak. Belum kita bentuk. Belum ada ya dibentuk Ya, anggota koperasi ya? di wilayah kita itu. Di wilayah itu ya? Tapi kalau di sekitar lain itu saya tidak tahu. Ya di daerah Bapak lah sekarang, kalau daerah lain kan itu namanya Bapak nyelidiki. Iya. Ya kan? Nah, dengan pemasaran pribadi-pribadi ini, apa ada kendala selama ini yang Bapak
Kalau kendala sebetulnya kalau kendala untuk penjualan tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Karena tetap harus ditampung sama orang. Cuman kadang-kadang kalau sudah berlangganan seperti itu, karena kita sudah terikat sama dia, mungkin harganya agak menurun. Karena Nah, mereka mungkin perhitungkan. Itu kan ada grade-grade-nya. Apakah ada grade untuk kopi ini? Kalau di petani tidak ada, Pak. Tidak ada grade. Ya, mereka begitu. Semua jual sama. Ya, semua jual, Pak. Semua jual. Nah, pada umumnya mereka di sini kan kalau sekarang itu jual gelondong istilah, jual buah seri, Pak. Iya, buah seri ya, yang merah itu ya. Jadi itu kadang-kadang plus harganya bisa turun bisa naik. Harga yang paling minimal itu buah seri itu berapa? Kalau minimal, Pak, itu kadang-kadang masih ada yang sampai kalau memang keadaannya parah sekali, harga itu kadang-kadang cuma 50.000, Pak. Per kilo. Per kaleng. Per kaleng itu berapa kilo? Kilo itunya, kalau kilonya saya nggak tahu persis, tapi kalengnya, Pak, itu Kaleng apa? sekitar Kaleng apa itu kaleng namanya? roti itu bukan? Kaleng roti yang segini besar ya, Pak. Iyalah. Panjang segini. Itu kalau dikilokan sekitar 13 kilo atau gitu, Pak. 13 kilo ya. Ya, Itu 50.000. 50.000. Tapi kalau dengan posisi sekarang itu 150.000, Pak. Oh, sekarang 150.000 karena panen 150, sedikit ya. Ya, 150.000. Kemudian ada yang 130, tergantung, Pak. Jadi serinya tadi ini apapun bentuknya itu diterima. Terima. Jadi gelondongan dia, tidak diseleksi dulu di ladang. Belum. Jadi di ladang kalau Bapak sistemnya nggak diseleksi lagi. Kalau Langsung panen. saya punya pribadi, Pak, saya nggak pernah jual seri. Jadi Saya jual tetap kalau tidak digabah, kita di biji. digabah itu maksudnya gimana? Digabah itu setelah buah seri itu digiling, kemudian dicuci, dibersihkan, kemudian dijemur. Jemur kira-kira sudah mau pecah dia punya kulit arinya, itu udah bisa dijual, Pak. Itu namanya gabah. Itu gabah tuh, Pak. Nah, itu satu lagi. Ada satu lagi nanti namanya buah labu. Buah labu itu. Buah labu itu kita bawa lagi ke mesin untuk diproses, dikupas kulit arinya. Ya. Itu labu namanya, udah dia putih warnanya, agak putih. Oh, jadi setelah dikeluarkan kulit arinya, Iya. itu istilahnya apa? Green bean itu ya? Belum, Bukan, belum mungkin, Pak. Jadi itu masih labu istilah orang labu, di sini. Itu masih biji basah dikupas. Biji ariknya itu dikupas. Setelah nanti itu dijemur sampai dengan, biasanya itu sampai dengan kadar airnya itu sekitar 18%, itu baru di green bean nanti ke depan. Oh, Nah, itu. dari cherry masuk ke gabah. Dari Nah, gabah ini berapa sekilo? Kalau sekarang, Pak, gabah itu per bambu, Pak. Per bambu itu maksudnya? Per bambu itu kalau satu kaleng biji seri itu biasanya 4 bambu, Pak, dapatnya. Nah, 4 bambu. 4 bambu gabahnya. 4 bambu. Kalau sekarang harganya 40-an ribu, Pak. Satu bambu. Satu bambu berapa kilo, ya? Itu kalau empat berarti 3 kilo. antara tuh, Pak, ya. Itu kalau kopinya itu baik, itu di sekitaran 1,1 kilo, Pak. 1,1 kilo. Tapi kalau misalnya dia mungkin kopinya nggak terawat bagus, itu masih di bawah itu, Pak. Itu harganya berapa tadi? Itu ya mungkin sekitar 35. 35. Biasanya harga paling minimal berapa? Kalau minimal bisa jadi itu, Pak, kadang-kadang harga 12.000 pun pernah bisa terjadi, Pak. Terjadi ya, Robert. Itu yang gelondongan juga. Ya, yang gelondongan itu yang saya bilang tadi, kan ada kadang-kadang dia terjual sampai 50.000 kalau harganya. Enggak, maksud kok saya yang apa tadi, gabah tadi itu. Itu gelondongan juga jualnya? Enggak, Pak. Enggak. Itu pakai pakai di sini mungkin bambu istilahnya. Iya. Enggak, maksud saya bijinya itu gelondongan segala macam bercampur, yang baik dan yang Iya, retak masih itu belum tersortir. Sam-sam lah ya, Iya. masih belum tersortir ya. Iya. Nah, setelah itu kan tadi dari gabah menjadi labu. Buah labu ya. Nah, labu ini berapa? Kalau sekarang buah labu, Pak, mungkin di sekitaran 45, Pak. Kalau sekarang tapi ya. Enggak, maksud saya yang minimal dan maksimalnya. Minimalnya berapa dia? Kalau labu ini. Kalau labu, Pak, tergantung fluktuasi harga juga. Sama juga dengan tadi gelondong. Jadi kalau sekarang, posisi sekarang itu kalau buah gabahnya itu kan 40.000. Kalau itu mungkin naiknya 3.000 sampai dengan 4.000 ke atas jadi gelondong. Jadi labu.
dari Jadi sekitar 45.000, 43.000, 44 kadang-kadang, tergantung. Ya, dari labu ke green bean. Kalau dari labu green bean sampai dengan posisi kadar air itu di bawah 18. di atas 18, di bawah 18, itu ada yang harga sekarang 80 75, Pak, Per kilonya. per kilo. Itu juga buahnya sam-sam. Ya. Ada Belum kalau terseleksi. kalau yang sudah tereksesi Pak itu di atas 80, Pak. 80 di atas 80 Oh, karena itu karena sudah disortir namanya. Sortir ya. Ya. Sekitar itu. Kalau posisi sekarang tapi, Pak. Karena ini posisi yang bagus sekali harga, tapi buah kopi sudah kurang. Ya, karena kan lagi nggak panen ya, baru Ya. 10 ya panennya. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa misalnya lah ada pasar lelang Ya. untuk kopi ini, bagaimana pandangan Bapak? Ya, kita berharaplah seperti itu, Pak. Kalau bisa dapat yang memang kopi itu bisa meningkatkan harga kopi ya pas anunya, Pak. Kan lebih Sekarang baik. belum ada pasar lelang di sini ya. Pasar lelang Ada kopi. 1-2, Pak. Itu pun tertentu anunya, Pak. Ada. Saya pernah dengar juga ada yang pernah laku sampai katanya depan saya pun enggak Pak. Itu sampai 2,5 juta, Pak, Per kilonya. per kilo. Oh, pasar lelang itu. Di pasar lelang itu. Oh, luar biasa itu. Itu untuk diekspor atau gimana? Itulah, Pak. Memang itu permintaan Pak, tertentu orangnya. Sudah ada spesifikasinya lah Ya. ya. Nah, tadi kan Bapak bilang ada toke, berarti ada ikatan lah selama ini yang dilakukan mereka Iya. terhadap petani-petani itu. Nah, petani-petani itu dengan toke tadi ini, itu kan ada jadwal panennya. Iya. Itu langsung disetor ke toke. Iya, biasa mereka, Pak, kalau misal sudah panen itu ada yang diambil oleh tokenya tuh ke kebun, ada juga yang diantar ke tempat tokenya. Ada berapa banyak toke-toke itu di sini? Itu kalau di setiap daerah tuh banyak, Pak. Daerah itu maksudnya setiap kecamatan, desa, ataupun di perkampungan gitu sudah ada, Pak. sudah ada toke-toke Ada itu ya, tokenya. untuk menampung hasil-hasil petani Iya. itu ya. Nah, itu sebagian besar kalau menurut Bapak pernah dengar, apakah dia ini diekspor atau memang untuk pasar lokal? Mereka, Pak, itu ada toki yang lebih besar, Pak, mungkin di kabupaten Ya. atau di kecamatan. Mereka jual ke situ. Oh, toke-toke yang di desa-desa ini jual lagi ke Ya, jadi, ke sana ya, Iya, ke saat di situ. iya. Nah, apa saja tantangan Bapak dalam mengelola kebun kopi yang Bapak lakukan dari tahun 98 ini, apa tantangannya? Sebetulnya tantangnya, Pak, memang di sini itu kan agak kesulitan satu tenaga kerja, Pak. Jadi kan di sini pada umumnya kalau sudah musim masa panen itu kewalahan kita untuk mengutip kopi. Itu butuh tenaga Kerja. banyak. Jadi mereka kadang-kadang mesan orang dari luar daerah sini. Mungkin dari Sumatera Utara ataupun dari daerah Aceh lain. Itu mereka kemari tuh berbondong, kadang-kadang ada sampai dengan 5 Ada atau agennya 6. tuh? Agen tenaga kerjanya? Sebagian ada, Pak. Oh, ada agennya. Ada. Berapa per hari itu upahnya untuk panen? Mereka itu, Pak, tergantung, Pak. Kalau misalnya seperti sekarang itu satu kaleng merah biji seri itu 25.000, Pak. Oh, dia hitungnya per kaleng bukan per Ya, hari per ya? kaleng. Oh, Tergantung. iya. Jadi per kaleng bisa lebih ini ya, efisien ya. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa petani kita itu langsung ke pengumpul, jadi tidak ada melakukan penyimpanan lah ya, kopi itu di rumah. Kalau di petani tidak, Pak. Tidak, Begitu panen jual. Kalau Bapak yang Bapak panen, Bapak... Kalau saya, Pak, kebetulan mungkin kalau saya kan di kebun itu sudah ada mesin penggiling kopi kan gitu. Jadi itu dengan adanya kita jual labu ataupun gabah, kita ada selisih lagi bisa untuk membiayai orang ngutip. Ada peningkatan harga di Ya. situ ya. Nah, itu dia. Kalau kita melihat Pak ya, kopi-kopi Gayo ini kan sangat terkenal ya di mana-mana nih ya.
Kalau menurut Bapak apa keistimewaan kopi Gayo ini? Kok bisa seperti itu? Saya juga begini Pak, kalau itu karena orang Belanda yang bawa kemari Pak itu Betul. kopinya. Karena kan. kita pernah dijajah Mereka Belanda. mungkin mereka Pak sudah dia teliti Pak. Mungkin ya kita kan tahu seperti itu. Tapi memang spesifik sekali di Gayo ini Pak. Karena kopi kita ini udah merambah ke mancanegara. Betul. Di mancanegara kopi Gayo ini sudah sangat terkenal dari dataran tinggi Gayo ini ya. Nah, artinya kalau kita melihat seperti yang pernah kita baca lah bahwa kopi Gayo ini kan sebagai blend atau apa namanya untuk pengenakan kopi itu macam mana Pak? Jadi pada umumnya Pak, itu kan penghasil kopi kan bukan saja di Aceh Tengah Pak. Betul. Mungkin di daerah-daerah yang Sulawesi lain, apa Sulawesi Sumatera kan. Utara juga ada. Tapi saya dengar Pak, itu banyak yang di blending dari kita. Kita punya ini memang spesifik dengan aromanya, dengan kadar keasamannya Pak. Jadi kopi kita Gayo ini dia kadar asamnya tetap agak tinggi dia. Oh, asam ya. Ya, jadi mungkin di blending ke sana mencari cita rasa yang lebih Enak ya. ya lebih enak bisa Pak. Oh, ini asamnya tinggi ya. Ya kalau di kopi Gayo ini pada umumnya gitu Pak. Nah, kita kembali lagi ke proses daripada gabah tadi Pak. Itu kalau kita ada baca kan ada yang original, ada yang wine, ada yang semi wash, ada yang full wash. Itu macam mana tuh proses itu? Memang Pak, kalau di zaman Pak sekarang itu kan banyak prosesnya. Ada yang wine, ada yang wash, ada yang semi wash, ada yang sekarang yang original itu yang dengan kulit-kulitnya natural. Ya. Natural. Ada yang setelah digiling tidak dicuci, dijemur langsung. Nah, itu prosesnya bagaimana tuh? Yang natural itu prosesnya gimana? Kalau yang natural Pak biasanya itu orang-orang tertentu Pak yang meroses itu. Maksud saya secara pemprosesan itu Bapak pernah lakukan? Pernah. Jadi begitu dia dipetik yang merah-merah, yang memang jangan ada yang hijau, yang memang betul-betul masaknya sempurna, itu dicuci. Setelah dicuci bersih dia yang timbul itu dibuang, itu yang memang bersihnya itu terus dijemur. Jemur sama biji-bijinya itu? Ya sama kulit bijinya, dijemur langsung dia. Dan prosesnya cukup lama Pak jemurnya. Berapa lama itu? Itu bisa sampai dengan 15 hari kadang-kadang untuk mengeringkan gitu. Keringnya berarti? Itu tergantung cuaca. Berarti hitam lah ya apanya itu? Ya hitam. Terus hitam dan mengkilat dia, kalau memang tua dia hitam mengkilat dia. Itu baru dikupas, baru diproses lagi, tidak tanpa cuci? Itu tanpa cuci Pak. Tanpa cuci ya. Tanpa cuci sama. Kalau yang wine itu kan wine itu terkenal sekarang ini wine. Kopi wine katanya. Itu bagaimana prosesnya? Itu kalau wine Pak, itu yang saya tahu Pak ya. Ya. Itu biasanya sama seperti kita membuat kopi natural tadi, dipilih yang yang masaknya sempurna. Kemudian dicuci, setelah dicuci dikeringkan sedikit, kan gitu, diangin-anginkan, keringkan sedikit. Itu baru dimasukkan dalam plastik yang tertutup rapat, Pak. Jadi dimasukkan dalam plastik yang tutupnya rapat, kuat, kemudian itu di-cut, Pak. Di-cut, itu diperam, Pak. Di fermentasi kan? Difermentasi. Itu ada yang mencapai sampai dengan 1 bulan, Pak. Fermentasinya pakai apa dia? Nggak ada pakai apa-apa, Pak. Macam sistem fermentasi diperam gitu? Iya, diperam. Sampai 1 bulan? Iya, sampai 1 bulan. Setelah itu nanti dia warnanya tuh agak menguning sebagian, ada yang memang tergantung bahan bakunya, Pak. Itu setelah sebulan nanti dibuka, sudah itu baru dijemur, Pak. Dijemur pun dia enggak langsung ke sinar matahari, Pak. Diangin-anginkan dulu. Dan prosesnya cukup lama. Menurut informasi harganya memang cukup baik, Pak. Oh, harganya ya. Harganya cukup baik ya. Cuman itulah, Pak, penikmatnya itu enggak begitu banyak, Pak. Khusus orang ini. Apa nggak bisa diidentikan dengan kopi busuk gitu, Pak? Kalau kita bilang kopi busuk sebetulnya, Pak, tidak. Kenapa saya bilang gitu? Dia wangi malah. Malah wangi dia. Malah wangi dia. Kan dibusukkan itu dia. Ya, kan memang dibusukkan ya kan? Oh, itu tidak identik dengan kopi busuk ya? Enggak.
Dia wangi Pak. Nanti boleh kita cek Pak. Kebetulan ada saya di rumah sedikit. Iya. Oh, Bapak ada lakukan Ada itu? saya buat Pak. Ya, Kurang lebih sekitar 2,5 kali saya bikin ada. 2 kali berarti sekitar 26 kilo ya? Kalau sekarang bijinya tuh sekitar 5 kiloan Pak. Ya, susut dia kan, Ya, susut. susut. Ya, dari 26. Karena dia Pak, 2 kaleng tadi kan 13 kilo kali 2, 26. dia setiap satu kaleng biji seri itu kurang lebih kalau dia kopinya baik, itu kopinya yang memang lokasinya memang cukup bagus, itu kisarannya itu sekitar 2 kilo 4 on Pak. Dari dari 2 kilo sampai 2 kilo 4 on. Itu kopi yang memang bagus itu Pak. Tapi kalau di bawah itu memang kopinya kurang bagus mungkin. Nah, itu dia. Nah, menentukan kopi bagus dan tidak bagus ini Itu satu tergantung wilayahnya Pak. Karena ada wilayahnya yang ketinggian di atas 1200 Pak. Dari 1000 sampai dengan 1200 sampai 1400 itu cukup bagus Pak. kopinya. Ya. Tapi kalau yang di bawah itu agak kurang bagus Pak. Bukan karena panennya atau apa yang membedakan itu? Tidak, Cara panen bukan? kan Pak. Bukan, ya? Tempatnya yang menentukan Tempat ya, Pak. tempat yang Tempatnya menentukan ya. dan kesuburan tanahnya Pak. Ya. Dari sepengetahuan Bapak lah ya, kopi-kopi yang kita di Gayo ini para petani kan sudah tanam, Ya. sudah ini. Apakah ada mereka itu merambah hutan dalam rangka menanam kopi ini? Pada umumnya sekarang untuk pembukaan lahan baru Pak, banyak sekali Pak. Banyak ya dirambah hutan Iya, untuk penanaman kopi-kopi baru ini. iya. Itu Pak, apa efek sampingnya itu? sebetulnya kan merusak lingkungan Pak. Sebetulnya kan ada sebetulnya batas-batasan hutan lindung Iya, sebetulnya. iya. Itu dirambah sekarang menjadi Sebagian ada yang seperti itu Pak. Cuman kita bilang kayak gitu kadang-kadang di sini dibilang hutan lindung, di ujung sana sudah terbuka kebun. ya. Karena kan banyak kami dengar bahwa menjual murah tanah-tanah di Gayo ini. Per hektarnya ada yang sekitar 10 juta katanya bisa ini. Itu apa memang tanah hutan itu yang Iya, diperjualbelikan itu ya? Iya. Yang jual belikan itu siapa? Iya itu ya artinya orang-orang yang di sekitar itu yang memang tanahnya berlebihan yang ada punya wewenang dia kadang-kadang buka-buka kan gitu. Iya, iya. Bukan wewenang sebetulnya itu kan nggak ada wewenangnya sebetulnya Pak. Cuman orang itu ya rambah terus. Udah berapa banyak pengetahuan Bapak di rambah hutan itu? Kalau persisnya saya juga udah kurang tahu Tahu, Pak. ya. Cuman pada umumnya sekarang bahkan orang-orang di luar dari Aceh ini yang datang Pak. Iya, Yang itu saya beli itu. ingat. Berapa biaya produksi per batang Bapak bisa hitung untuk ini? Jadi kalau per batang Pak itu relatif Pak, tergantung pengurusan dan kemudian tergantung pada keahlian petani itu Pak. Iya, iya. Jadi Bapak kalau- biasanya mengeluarkan berapa rupiah per batangnya dalam rangka perawatan sampai panen? Itu kalau saya hitung-hitung Pak, satu batang itu kisarannya Pak itu sekitar 5.000-6.000 Pak. Per tahun? Per tahun. Per tahun. Iya. 5.000 rupiah. 5.000 atau 6.000-an Pak. Oh, untuk perawatannya. Untuk ya, perawatan. Untuk, pupuk apa segala Iya. macam ya. Nah, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak terhadap kopi Gayo ini ke depan? pertama Pak, modernisasi pertanian untuk kopi Pak. Modernisasi teknologi berarti. Iya, ya? teknologi Oke, masuk dalam. Iya. Yang kedua, ada penyuluh yang memang betul-betul dia ahli dalam bidang kopi. Penyuluhnya maksudnya yang bagaimana? Ya mungkin dari kepemerintahan ada yang memang betul-betul ahli, dia bisa terus mendampingi petani. Jumlah petani di sini berapa? Wah kalau itu saya kurang tahu persis Pak. Tapi mayoritas untuk orang Aceh Tengah pada umumnya setiap kakak itu tidak kurang dari 1 hektar gitu. Tapi kalau nggak berkelompok macam mana? Kelompok itu ada Pak, bukan tidak ada. Ada kelompok tani itu, cuman tidak bergerak saya lihat. Tidak aktif itu. Ya, harapan berikutnya apa lagi Pak di samping tadi? Yang kedua memang Yang ketiga. Yang ketiga mungkin masalah harga Pak. Harga ini mungkin bisa bisa stabil lah Pak. Kadang-kadang nanti murah kesian petani Pak. Kalau harga Kalau harga seperti ini Pak itu
kan gini Pak ya, kalau harga ini tergantung permintaannya nih. Kalau permintaan banyak harga naik, produksi kurang. Kalau harganya rendah, produksi banyak, permintaan kurang. Kan itu hukum ekonomi. Dan masuk Bapak harga yang bagaimana? Jadi artinya Pak kan begini, kami berharap kan kalau di sini itu kan harga yang ada di sini itu kan kalau kita lihat dari pengumpul ini kan banyak apa namanya Pak, banyak dari toke ini pindah ke toke sana terus kanan itu kan banyak rangkaiannya Pak. Jadi kalau itu bisa dipotong, kan gitu, mungkin kan meningkatkan harga petani ya. petani. Ya, ya. Yang sekarang yang seneng Paknya bukannya petaninya, tapi lebih senengnya tokenya. Ya. Dia nggak punya kebun tapi dia mengharap menghasilkan dari kebun, dari kebun petani kan. Ya. Ada saran Bapak untuk petani? Kalau saran saya untuk petani sebetulnya ada, artinya bukan apa ya. Artinya petani ini ya berubah pola berpikirnya. Pertama ya kita gunakanlah mungkin pola-pola yang bisa meningkatkan hasil tani dan tidak apa namanya instan. Karena di tani kopi ini kalau kita intai kan kita menggunakan pupuk yang biasa. Itu kan cuma kita meningkatkan produksi tapi tanah kita rusak. Iya. Jadi kita berharap itulah mungkin bisa ada yang masuk pupuk organik. Ya. Jadi mungkin bisa kelangsungan petani ini bisa normal terus lama Pak. Ya. Jadi para petani atau penonton channel Ngobrol Bareng Taufik, dari ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Siono ini ada beberapa yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, bahwa petani itu harus meningkatkan nilai jual. Artinya petani harus bisa juga mengolah kopinya menjadi kopi yang dapat dijual tidak secara berry, secara cherry. Nah yang kedua, pertanian organik itu harus segera juga menjadi perhatian pada petani, karena pertanian organik ini tidak instan. Tidak langsung jadi, tapi dia punya proses. Prosesnya itu adalah bagaimana tanaman itu bisa menyerap daripada makanan yang tersedia dalam tanah, dan tanah tidak rusak karena akibat pemupukan yang tidak seimbang atau pemupukan yang terlalu berlebihan. Yang ketiga, harapannya bahwa kopi ini dapat berkembang dengan sistem pemotongan penjualan, artinya tidak rantai penjualan itu bisa dipotong sehingga harga jual petani bisa lebih tinggi. Selanjutnya kelompok tani diharapkan bisalah guyup sehingga dapat didampingi dengan penyuluh yang dapat meningkatkan, pertama adalah bagaimana produksinya lebih baik, yang kedua bagaimana hasil kopi ini bisa sesuai permintaan pasar. Saya pikir itu, sampai jumpa lagi dengan kami Ngobrol Bareng Taufik. Jangan lupa subscribe dan like, dan kalau boleh dikasih komentar tentang kopi yang ada di Gayo ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.